Teman-teman semua, selamat datang di channel Fat Presentasi. Dan ini merupakan rangkaian dari playlist belajar komputer atau pengenalan komputer dasar kita. Setelah sebelumnya kita sudah menyelesaikan 3 video part sebelumnya, yaitu pengenalan komputer dasar mulai dari pengenalan sistem operasi sampai dengan penggunaan taskbar dan start menu pada OS Windows 10. Dan kali ini kita akan masuk ke video selanjutnya, sedikit lebih kompleks, yaitu sistem komputer. Dimana di sistem komputer ini kita akan mengenal tentang 3 unsur utama, yaitu unsur dalam pembangunan komputer. Yang pertama yaitu hardware-nya tentu saja, yaitu perangkat keras. Dan yang kedua adalah software atau perangkat lunaknya, atau aplikasi yang ada di dalam komputer tersebut. Dan yang ketiga adalah kita sendiri, yaitu penggunanya, yang biasa disebut dengan brainware. Kita mulai dari hardware. Hardware atau perangkat keras adalah komponen komputer yang bersifat fisik dan dapat dilihat dan disentuh. Nah, ini macam-macam ya jenisnya. Dan hardware ini pun terbagi jadi berbagai macam kategori. Ada hardware masukan atau input, hardware keluaran, hardware proses, dan hardware memori. Untuk lebih jelasnya kita lanjut. Yang pertama yaitu hardware input atau input device, yaitu perangkat keras masukan yang komponen komputer dasar dapat memasukkan perintah atau data ke dalam perangkat keras pemproses. Contohnya yaitu yang bisa teman-teman lihat, yaitu keyboard, mouse, joystick, scanner, touchpad, webcam, touchscreen, dan mikrofon. Dimana dengan perangkat masukan ini atau input device ini kita bisa memasukkan perintah ke dalam komputer. Nah, yang selanjutnya oleh perangkat masukan komputer tadi diproses oleh perangkat keras processing device, yaitu perangkat keras pemproses yang disebut dengan CPU. Ya, teman-teman pasti tahu ya CPU. Kepanjangannya adalah Central Processing Unit, yaitu otak yang mengatur dan memproses seluruh kerja dari suatu komputer. Dan yang komponennya ini terbagi menjadi 3. Yang biasanya itu ada Control Unit (CU), Arithmetic and Logical Unit (ALU), dan Memory Unit atau MU. Lanjut. Nah, dari hardware pemproses tadi akan diteruskan dengan output device atau perangkat keras keluaran, yang fungsinya itu untuk mengeluarkan hasil pemrosesan yang berasal dari CPU itu tadi ke dalam suatu media yang dapat dibaca oleh indera manusia. Nah, yang contohnya yang teman-teman lihat sekarang yaitu monitor, terus ada printer dan speaker. Monitor untuk menampilkan di layar ya, kemudian printer untuk mencetak di media kertas, speaker untuk mengeluarkan suara. Lanjut. Nah, selain 3 komponen utama tadi, yang pertama apa tadi? Hardware input device, yang kedua process device, yang ketiga output device. Ada hardware yang tidak kalah penting, yaitu storage device atau perangkat keras penyimpanan atau media penyimpanannya. Fungsinya untuk menyimpan data atau instruksi, baik itu sementara, temporary, maupun permanen ke dalam suatu media. Contohnya itu hard disk dan flash disk. Nah, lanjut kita masuk ke software atau perangkat lunaknya. Nah, software ini terbagi menjadi berbagai macam atau banyaklah aplikasinya. Dan aplikasi-aplikasi itu tidak akan jalan tanpa adanya sistem operasi atau operating system. Nah, definisinya yaitu perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kendali atau manajemen perangkat keras. Nah, OS ini berada pada lapisan pertama yang diletakkan pada memori komputer. Sedangkan software yang lain atau aplikasi-aplikasi yang lain, contohnya aplikasi Office, itu baru dapat dijalankan setelah sistem operasi ini berjalan terlebih dahulu. Kita lanjut ke jenis dari sistem operasi. Nah, dulu sebelum ada sistem operasi yang modern seperti sekarang ini, dulu itu namanya CLI
atau command line interface, yaitu OS yang hanya berisi tulisan, warnanya hitam putih, dan hanya dapat dioperasikan menggunakan keyboard. Nah, jadi dulu sebelum ada mouse atau media touchscreen seperti saat ini, dulu komputer hanya menggunakan keyboard. Dan tampilannya pun hanya hitam putih dengan baris kata-kata saja. Nah, contohnya dulu itu ada DOS dan Unix. Itu OS berbasis teks. Nah, sekarang dengan berkembangnya teknologi, operating system semakin maju dan sudah berbasis grafis, yang biasa kita sebut dengan UI, Graphical User Interface. Dan UI ini memiliki tampilan yang menarik dengan tulisan, gambar, dan tool yang mempermudah pengguna mengoperasikannya. Contohnya Windows, Macintosh, dan Linux. Nah, kita sekarang masuk ke jenis-jenis OS UI. Ya, teman-teman, di video sebelumnya part 1 sampai 3 sebelumnya itu sudah pakai operating system berbasis grafis Windows yang dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft. Nah, Windows ini OS yang digunakan oleh mayoritas pengguna di dunia. Variannya pun bermacam-macam dari tahun ke tahun, mulai dari Windows 1, Windows 9, sampai dengan yang terbaru ini Windows 10 atau Windows 10. Lanjut ke OS berbasis grafis selanjutnya, yaitu Macintosh. Nah, Macintosh atau Mac ini adalah OS yang dikembangkan oleh Apple Computer, pembuat dari iOS atau Apple atau iPad. Selanjutnya, operating system berbasis grafis Linux. Nah, Linux ini adalah OS yang open source atau bebas dari lisensi. Jika kalau dari operating system Windows itu berbayar, ya Windows itu berbayar, ya berlisensi. Sedangkan Linux ini open source, jadi bebas dari pembayaran. Nah, jenisnya pun terbagi menjadi berbagai macam distro. Ya, contohnya Linux, Ubuntu, Linux Mint, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke ALU, Arithmetic Logical Unit-nya. Ini komponen bagian dari CPU itu tadi ya. Nah, salah satu komponen komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan aritmatik dan logika. Nah, kalau aritmatik ini contohnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sedangkan perhitungan logika itu ada AND dan OR contohnya. Dan ALU ini bekerja bersama memori, di mana hasil dari perhitungannya disimpan ke dalam memori. Baik, itu dia teman-teman, belajar singkat kita tentang sistem komputer. Nah, di video selanjutnya kita akan belajar tentang akses internet dan perangkat keras. Semoga video ini bermanfaat.